Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Hidup penuh dengan banyak perhatian. Dunia kita, dunia di mana banyak sekali yang menuntut perhatian kita. Khusus di tengah-tengah masa pandemi seperti ini. Perhatian kita bisa terfokus kepada kesusahan dan kesulitan. Dan itu akan membuat kita mulai lemah. Membuat kita menjadi berbeban. Membuat kita menjadi kecewa. Hari ini Tuhan mau mengajar kita. Di tengah-tengah begitu banyak berita-berita yang mau mencuri perhatian kita. Tuhan mau berkata kepada kita. Fokus kepada kasih setia Tuhan. Fokus kepada kasih setia Tuhan. Dan kebenaran ini disampaikan Tuhan di dalam ratapan pasal 3 ayat 19 sampai 25 yang tadi dibacakan. Dan saya akan bacakan dalam terjemahan Alkitab yang baru. Bunyinya seperti ini, Bapak Ibu. Ingatlah akan sengsaraku dan pengembaranku, akan ipuh dan racun itu. Jiwaku selalu teringat akan hal itu, dan tertekan dalam diriku. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaanmu, Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini mau mengajarkan kepada kita 3 fakta supaya kita sungguh fokus kepada kasih setia Tuhan. Fakta yang pertama adalah kalau kita fokus kepada kesukaran, fokus kepada kesulitan, fokus kepada penderitaan, maka kita akan menjadi lemah, bahkan tertekan. Di dalam ayat yang ke-19, 20, firman Tuhan berkata begini. Ingatlah akan sengsaraku dan pengembaranku, akan ipuh dan racun itu. Jiwaku selalu teringat akan hal itu, dan tertekan dalam diriku. Firman Tuhan ini berbicara tentang apa yang dilakukan oleh Yeremia ketika dia melihat sebuah keadaan yang sangat mengecewakan. Di dalam kekecewaannya melihat bait suci yang dihancurkan oleh Raja Babel. Melihat bagaimana Yerusalem luluh lantak dihancurkan oleh kerajaan Babel. Dia tertekan sebagai seorang nabi yang mengutamakan kemuliaan Tuhan, yang mengutamakan keagungan Tuhan. Bait suci dan kota Yerusalem bagi mereka adalah pusat ibadah kepada Tuhan. Dan dia melihat bagaimana kerajaan itu menghancurkan kota itu. Kota kebanggaan. Bait suci kebanggaan itu. Itu seakan-akan kemuliaan Tuhan dihinakan, saudara-saudara. Dia tertekan. Dia kecewa. Dia berkata, kenapa bisa seperti ini? Kenapa Tuhan membiarkan dirinya dihinakan? Lalu ketika dia melihat bangsanya, yang digambarkan dari ayat pasal 1 dan 2. Bagaimana di kota-kota Yerusalem menjadi kota yang sunyi. Kota Yerusalem yang begitu dibangga-banggakan menjadi kota yang sunyi. Putri-putri Sion yang biasa bernyanyi-nyanyi sekarang meratap dalam kesedihan, meratap dalam kesunyian. Dia melihat bagaimana ibu-ibu yang melahirkan anak kandungnya melakukan satu kehidupan yang paling hina, memasak anak-anak mereka supaya ada makanan. Dia berkata, bagaimana bangsaku pilihan Tuhan, bangsaku yang menjadi umat Tuhan bisa berada di dalam masalah sebesar itu. Lalu dia lihat dirinya, saudara-saudara, bagaimana bangsa Israel, khususnya pejabat-pejabat kerajaan, membenci dia. Setiap kali dia berbicara tentang firman Tuhan, setiap kali dia mengajak bangsa Israel supaya tidak melawan kepada Tuhan,
dia bukannya diterima saudara-saudara, tapi dia dihinakan, ditangkap, bahkan dimasukkan ke dalam sumur di mana ada airnya. Di sana dia mau dibunuh. Hanya karena pertolongan Tuhan dia bisa selamat. Jadi firman Tuhan ini berkata, betapa mengerikan situasi yang dilihat dan dialami oleh Yeremia. Tuhan dipermalukan, Tuhan dihinakan karena bait suci telah diporak-porandakan, kota Yerusalem diluluh lantakan. Sebagai nabi dia berkata, kenapa itu bisa terjadi? Lalu dia lihat bangsanya yang mati terbunuh, hidup dalam penderitaan yang kesusahan. Dia berkata, bagaimana umat Allah, umat pilihan Allah bisa mengalami penderitaan ini? Lalu dia berkata, saya seorang hamba Tuhan. Kenapa kalau saya bicara firman Tuhan, saya malah ditolak, bahkan saya dianiaya, saya mau dibunuh. Dan ketika dia memikirkan semua itu, dia berkata di dalam ayat 20, jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam diriku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita memikirkan semua hal-hal yang menyedihkan di bangsa kita ini, akibat pandemi COVID-19 ini, kita tertekan saudara-saudara. Bagaimana setiap kali membaca berita seorang hamba Tuhan yang masih muda meninggal karena COVID-19. Ada hamba Tuhan yang suaminya meninggal karena COVID-19. Lalu selesai penguburan, belum sampai 1 minggu, hamba Tuhan ini juga kena COVID-19. Ada daftar yang panjang tentang nama-nama hamba Tuhan yang mengalami situasi yang sulit, bahkan kematian oleh pandemi 19 ini. Ini bisa membuat kita bertanya, di mana perlindungan Tuhan? Di mana Tuhan Engkau? Di mana kehadiran-Mu Tuhan? Sehingga hamba-hamba-Mu itu yang betul kita kenal sebagai orang yang saleh, orang yang takut Tuhan, kenapa bisa mengalami penderitaan oleh COVID-19 itu? Bahkan kematian. Dan ketika kita melihat berita-berita dalam penegakan PPKM darurat, saudara-saudara, ada rakyat kecil yang berkata, siapa yang membayar uang sekolah anak saya? Siapa yang memberi makan anak saya kalau saya tidak kerja? Kalau kita pikirkan itu, kita jadi tertekan. Dan kalau kita lihat keadaan kita sendiri, mungkin sebagai seorang pengusaha, saudara tidak bisa buka restoranmu, tidak bisa buka tokomu karena harus taat pada PPKM darurat. Saudara bertanya, bagaimana dengan modal saya? Bagaimana dengan karyawan saya? Kita bisa tertekan. Kita bisa menjadi sangat marah. Kenapa kita tidak bisa berkumpul bersama-sama beribadah? Bukankah kita mau menyembah Tuhan? Saudara-saudara, kalau kita pikirkan semua hal-hal yang negatif itu, hasilnya kita akan tertekan. Jiwa kita akan tertekan. Dan seperti digambarkan di dalam ayat 19, bahwa itu akan seperti ipuh dan racun, saudara-saudara. Ipuh dan racun yang masuk ke dalam tubuh kita, yang membuat lemah imun kita, yang membuat kita menjadi orang yang stres. Itulah yang dialami oleh Yeremia ketika dia memikirkan, mengingat semua pergumulan yang terjadi di sekitarnya di dalam hidupnya. Karena itu mari saudara-saudara, firman Tuhan dan nyanyian tadi berkata, jangan fokus kepada situasi yang terjadi. Jangan fokus kepada kesulitan yang terjadi. Jangan fokus kepada penderitaan dan pergumulan yang terjadi. Betapa mengecewakannya pun situasi itu. Kalau saudara fokus di situ, saudara akan hancur. Saudara akan jatuh. Saudara akan gagal. Kalau kita fokus kepada apa? Firman Tuhan berkata seperti ini dalam ayat 21.
Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Saudara-saudara, ketika Yeremia berfokus memikirkan tentang kehancuran bait suci, kehancuran kota Yerusalem, dan juga kehancuran bangsanya, dan perlakuan yang tidak adil terhadap dirinya, dia berkata, saya tertekan seperti ada ipuh dan racun di dalam tubuh saya yang menghancurkan hidup saya. Karena itu sekarang dia berkata, saya tidak lagi mau berfokus memikirkan hal tersebut. Saya berbalik mulai memikirkan yang utama, yaitu di mana firman Tuhan berkata, hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku berharap. Dia berkata, hal-hal inilah yang kuperhatikan, sebab itu aku akan berharap. Hal apa, saudara? Yaitu ayat 22, 23. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ini adalah sesuatu yang luar biasa, saudara. Yeremia berkata, saya tidak mau dimanipulasi oleh kesulitan, dimanipulasi oleh penderitaan, dimanipulasi oleh pergumulan yang berat, sehingga aku menjadi lemah, aku menjadi tertekan, jiwaku menjadi stres, seperti ipuh dan racun di dalam tubuhku. Karena itu aku mau bangkit dan memperhatikan hal-hal ini yang utama, yang membuat aku bisa berharap. Yaitu bahwa kasih setia Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan. Saudara-saudara, wow, luar biasa. Sekarang Yeremia punya harapan. Ketika dia memikirkan pergumulan-pergumulan yang ada, dia tidak punya harapan. Tetapi ketika mulai matanya dia fokuskan ke atas, melihat akan kebaikan Tuhan, melihat betapa rahmat Tuhan tak pernah habis, melihat kasih Tuhan yang selalu baru setiap pagi, dia berkata, sekarang saya punya harapan. Saya punya harapan. Di tengah-tengah kehidupan yang tidak punya harapan, saya punya harapan. Saudara-saudara, konon ada sebuah cerita tentang seorang pengembara yang tersesat di sebuah hutan yang lebat. Dia mencoba mencari jalan untuk bisa menemukan sebuah desa, karena bekalnya sudah habis, saudara-saudara. Tetapi hari sudah mulai gelap. Dia mau memanjat pohon, dia sadar dia tidak akan bisa melihat apa-apa karena cuaca akan mulai gelap. Karena itu dia mulai berjalan, saudara, di dalam kegelapan di tengah hutan itu. Lalu tiba-tiba dia melihat sepercik nyala api. Wow, sepercik nyala api itu membuat dia bersemangat. Dan itu membawa dia tahu ada arah yang harus dia tuju. Dia mengubah arah perjalanannya, berbalik menuju percikan api yang baru saja dia lihat. Hampir setengah jam dia sampai, saudara-saudara, di tempat di mana dia melihat percikan api. Dan di situ ada gubuk seorang petani. Dan ketika dia mengetuk dan dia menceritakan dia tersesat, petani itu menolong dia. Di dalam kegelapan hutan yang lebat dan malam yang pekat, pengembara ini berpikir tidak tahu arah jalan yang harus dituju. Tetapi ketika dia melihat sepercik nyala api, itu membangkitkan harapannya. Dan dia akhirnya selamat, saudara. Mari lihat kasih Tuhan dalam hidup. Mari lihat kebaikan Tuhan dalam hidup. Mari lihat rahmat Tuhan yang selalu baru setiap pagi. Maka engkau akan punya harapan.
jiwamu akan mulai bersemangat. Hatimu akan mulai memuji Tuhan. Karena engkau memperhatikan kasih Tuhan, rahmat Tuhan yang selalu baru setiap pagi. Fokuslah kepada kasih setia Tuhan. Itu akan membawa engkau kepada pengharapan. Lalu kita membaca di dalam ayat 24-25 firman Tuhan berkata seperti ini. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Ketika dia mulai fokus kepada kebaikan Tuhan, dia fokus kepada kasih setia Tuhan dan rahmat Tuhan yang selalu baru setiap pagi, maka firman Tuhan ini berkata, bagaimana Yeremia memberikan sebuah pernyataan, Tuhan adalah bagian bagi orang yang berharap kepadanya. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Sekarang dia melihat ada yang lebih baik dalam hidupnya. Mungkin saudara-saudara kita sedang kehilangan papa yang kita kasihi, mama yang kita kasihi, bahkan suami yang dikasihi, istri yang dikasihi, anak-anak yang dikasihi, saudara yang kita cintai, sahabat-sahabat yang kita kasihi telah meninggalkan kita akibat COVID-19 ini. Bahkan sekarang mungkin keadaan kita juga sedang terbaring lemah oleh karena COVID-19 penderitaan ini. Usaha kita hancur. Kita berkata, ini semua membuat jiwa saya tertekan. Lalu ketika kita melihat kasih setia Tuhan, fokus kepada kebaikan Tuhan, fokus kepada kemurahan Tuhan, maka jiwa kita mulai berharap, saudara-saudara. Kita akan mulai bersemangat. Kita melihat ada masa depan. Lalu kita bisa berkata, yang terbaik dalam hidupku adalah Tuhan. Dan Tuhan baik kepada orang yang berharap padanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada kalanya kita hidup mengalami pergumulan seperti Yeremia. Supaya kita bisa menjadi orang yang naik kelas di hadapan Tuhan. Di dalam ayat 26 dikatakan begini, adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Ketika segala usaha kita tidak lagi mampu menolong kita. Ketika semua cara berpikir kita tidak mampu memberi solusi untuk masalah kita. Ketika kekuatan kita tidak berdaya untuk melepaskan kita dari pergumulan kita. Tuhan berkata, adalah baik bagi seorang, adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Ya, ada beberapa orang yang mengeluh, mau berapa lama kita harus PPKM? Masa di rumah terus? Bosan di rumah terus. Saudara, padahal kalau waktu kerja saudara tidak pernah di rumah, saudara berkata, waduh, kapan saya bisa di rumah? Kapan saya bisa dengan istri saya berduaan di rumah? Kapan saya bisa bersama dengan anak saya di rumah? Sekarang saudara punya kesempatan untuk bersama di rumah. Masa bosan saudara? Bapak Paus berkata, tidak ada tempat yang lebih indah di dunia ini selain rumah saudara. Rumah saudara adalah istanamu. Masa engkau bosan kepada istanamu? Kalau saudara bosan pada istanamu, berarti ada masalah dalam diri. Ada masalah dalam istana. Karena itu mari firman Tuhan ini katakan, adalah baik bagi seorang dengan diam menanti pertolongan Tuhan. Lalu di dalam ayat 27, adalah baik bagi seorang pria memikul kuk pada masa mudanya, biarlah ia duduk sendirian dan berdiam diri. Kalau Tuhan membebaskannya, biarlah ia merebahkan diri dengan mukanya dalam debu. Mungkin ada harapan. Biarlah ia memberikan pipi kepada yang menamparnya. Biarlah ia kenyang.
dengan cercaan, karena tidak untuk selama-lamanya Tuhan mengucilkan. Saudara-saudara, adalah lebih baik, adalah baik, kata firman Tuhan ini. Walaupun tidak menyenangkan, adalah baik, kata firman Tuhan ini. Kita berada dalam pergumulan, walaupun itu menyakitkan, karena semua itu akan membawa kebaikan bagi kita, membawa kemuliaan bagi Tuhan. Ingatlah Roma 8 ayat 28 berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja untuk membawa kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Tekanannya di situ, dalam segala sesuatu, untuk membawa kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Kalau saudara mengasihi Tuhan, lebih daripada mengasihi yang ada di dalam hidupmu, maka semua peristiwa yang menyakitkan, semua peristiwa yang mengecewakan, akan Tuhan ubah untuk membawa kebaikan dalam hidupmu, membawa kebaikan dalam hidup kita. Karena Tuhan turut bekerja di dalam segala sesuatu. Saudara-saudara, adalah mudah untuk berkata Tuhan baik ketika kita dapat promosi. Adalah sangat mudah untuk berkata Tuhan sangat baik ketika keinginan kita dikabulkan. Adalah mudah untuk berkata Tuhan itu begitu baik, luar biasa baiknya, ketika situasi kita dalam keadaan aman. Tetapi bagi seorang percaya, seorang yang beriman, dia tetap mampu berkata, Tuhan itu baik, walaupun situasinya mengecewakan. Ia mampu berkata, Tuhan itu sangat baik, walaupun penderitaan begitu menyakitkan dalam hidupnya. Dia mampu berkata, sungguh luar biasa kebaikan Tuhan dalam hidup saya, walaupun orang-orang yang dia cintai harus meninggalkan dia oleh kematian. Kembali saya ingatkan saudara-saudara, kitab Ayub ditulis bukan mau menceritakan yang utama tentang penderitaan Ayub, tetapi kitab Ayub ditulis untuk menegaskan bagaimana seorang percaya, seorang beriman mampu mengatasi situasi yang sulit, kekecewaan yang sulit, penderitaan yang sulit di dalam hidup. Jadi kitab Ayub ditulis adalah supaya kita bisa belajar dari Ayub bagaimana tetap beriman, bagaimana tetap mempercayai Tuhan walaupun situasi mengecewakan, walaupun semua yang kita cintai hilang, walaupun yang paling kita hargai itu juga hilang. Saudara, jangan fokus kepada penderitaan Ayub. Fokuslah bagaimana iman Ayub mempercayai Tuhan di tengah-tengah situasi yang sangat mengecewakan dalam hidupnya. Sama seperti Yeremia hari ini. Ketika dia melihat bait suci dan kota Yerusalem luluh lantak, itu sangat menyakitkan dia. Ketika dia mengamati bagaimana rakyat Israel, kota-kota Yehuda itu sunyi, sepi. Putri-putri Sion yang biasa bernyanyi bersukacita, pemuda-pemuda remaja yang bersorak-sorai sekarang merata. Ada ibu-ibu yang harus merebus anaknya karena tidak ada makanan. Itu sangat menyakitkan bagi dia. Bahkan ketika dia melihat, ketika setiap kali dia berbicara tentang kebenaran, dia ditolak, bahkan direncanakan untuk dibunuh. Ketika dia fokus kepada situasi itu, dia berkata, jiwaku tertekan. Ada ipuh dan racun dalam tubuhku yang mau menghancurkan aku. Lalu dia berkata, saya tidak mau memikirkan itu. Saya mau memikirkan yang lebih utama, yang lebih baik, yaitu bahwa kebaikan Tuhan tak berkesudahan. Rahmatnya selalu baru setiap pagi. Kasihnya setiap baru pagi. Rahmatnya tak habis-habisnya, saudara. Dia berkata, saya berharap sekarang. Saya punya pengharapan sekarang. Saya sadar sekarang
bahwa yang paling utama dalam hidup saya, bagianku yang utama yang tetap kumiliki, ia adalah Tuhan. Aku percaya Tuhan baik bagi semua orang yang berharap kepadanya. Mari Bapak Ibu, di saat engkau tidak punya sandaran hari ini, di saat dimana engkau tidak punya pegangan lagi dalam hidupmu, ada satu sandaran yang bisa menolong engkau. Ada satu pegangan yang bisa menolong engkau. Sandaran yang tidak akan pernah mengecewakanmu. Pegangan yang tidak akan pernah membuat engkau malu, yaitu firman Tuhan. Firman-Nya adalah ya dan amin. Dan Tuhan sanggup melakukan janjinya. Fokuslah kepada kasih setia Tuhan. Maka ipuh dan racun dalam tubuhmu akan hancur. Imunmu akan menjadi kuat. Jangan takut kepada COVID-19. Percayalah kepada Tuhan. Lawan dia dengan pengharapan kepada Tuhan. Tuhan baik bagi setiap orang yang berharap kepadanya. Fokus kepada kasih setia Tuhan. Rahmat-Nya tak habis-habisnya. Selalu baru setiap pagi. Tuhan berkati.